Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Matahari Channel pada Belajar ID. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Matahari SPD, guru PJOK SDN 7 Rambang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, agar supaya kita bisa mengerjakan kegiatan kita sehari-hari. Saya selaku guru PJOK dan anak-anak sekalian bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian mari kita lanjut aktivitas kebugaran jasmani. Pernahkah kamu mendengarkan slogan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Agar sloganan tersebut dapat terwujud dalam diri kita, maka diperlukan makanan bergizi, olahraga yang teratur untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Dapat dilakukan latihan-latihan yang baik dan sistematis. Apa saja latihan yang termasuk di dalam latihan kebugaran jasmani? Kita mulai, kemudian mari kita belajar. Mudah-mudahan video yang saya buat ini membuatkan motivasi kalian belajar. Dan lagi saya membuat materi yang paling sederhana, yang hanya lewat Zoom. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita mengerti dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Apalagi kelas 6 sebentar lagi akan ujian. Kebugaran tubuh mampu meningkatkan minat belajar kita dengan kemampuan tubuh kita, agar supaya kita meningkatkan minat belajar kita. Dengan tubuh yang sehat, tidak mengalami kekurangan dalam beraktivitas. Jadi kita akan selalu siap beraktivitas baik di luar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah, di rumah. Dan juga itu tubuh yang bugar juga bisa menghindarkan kita dari penyakit. Karena imun kita kuat, apalagi masa-masa pandemi saat ini, kita jangan terlena dengan info-info dari masyarakat, dari orang tua kita. Mari kita jaga kesehatan kita agar kita tetap sehat dan tetap mencari ilmu, menggali ilmu, agar supaya kita menjadi anak yang cerdas. Lalu anak-anak itu adalah sebagai generasi penerus, yang mana bangsa ini butuh kalian yang cerdas, agar supaya bisa terkendali. Jadi kalau kalian anak-anak bisa jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, dan saat ini menjadi pelajar, menjadi siswa, mudah-mudahan akan menjadi siswa yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun teman-teman beserta orang tua dan lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kita lanjut.
Ya, kita lanjut ya. A, mengidentifikasi anggota tubuh yang perlu kita latih untuk memperbaiki postur tubuh. Yang pertama itu ada penjelasan, mari kita lihat dan perhatikan badan fisik atau postur kita dibanding dengan teman-teman seusiamu. Bukan kita membedakan fisik teman, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang sedang, ya. Ada yang kemudian tinggi badannya juga, ada yang lebih tinggi, ada yang kemudian bentuk badan, pose badan, ada yang gemuk besar, ada bahkan yang kecil dan kurus dibanding dengan teman-teman yang lain. Apakah sudah sesuai antara berat dan tinggi badan? Kemudian yang kedua, dalam satu sekolah teman-teman sepermainan, mungkin kita akan menemukan perbedaan fisik tubuh yang begitu ketara, ya. Walaupun dalam segi usia tidak ada perbedaan, kamu lebih besar atau lebih kecil, kurus ya. Seperti itu biasanya kita lihat dalam satu sekolah, khususnya sekolah kita yaitu di Rambang dan sekolah-sekolah lain di wilayah Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya. Memang perbedaan fisik tubuh itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu dari faktor makanan, keturunan maupun ekonomi. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, usia sekolah termasuk pada usia atau masa pertumbuhan fisik. Postur tubuh masih akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Bagi kita yang memiliki postur gemuk atau kurus tidak sesuai dengan usia masih bisa kita perbaiki atau bentuk dengan latihan. Kita bentuk dengan latihan-latihan yang teratur. Kita harus menanamkan di dalam diri kita sendiri bahwa melakukan latihan secara teratur dapat membentuk postur yang ideal. Kita perhatikan, kita lihat seperti latihan yang tersebut di bawah ini. Yang pertama push up bisa kita lakukan. Push up adalah yang berguna untuk melatih otot lengan, dan back up itu berguna untuk melatih otot punggung belakang. Kemudian sit up yang berguna untuk melatih otot perut. Kemudian turun bangku untuk melatih otot paha. Pull up, otot bahu bisa untuk tinggi badan. Squat sebenarnya squat jam. Latihan ini bagus untuk latih ligamen lutut. Demikian juga setiap hari Sabtu kita sering melakukan senam-senam yang melatih otot kita, terutama otot lengan, kemudian otot punggung, kemudian otot perut, juga otot paha, bau juga keseluruhan. Squat jam. Diperhatikan, makanya ada senam-senam yang bukan membentuk tubuh, tapi yang katakanlah membentuk tubuh dari usia dini. Tapi kita tidak lakukan secara berlebihan. Setiap hari Sabtu ya kita lakukan. Kita lanjut di latihan memperbaiki cacat jasmani, bukan bawaan. Cacat jasmani bukan bawaan. Itu adalah cedera atau cacat yang disebabkan karena kesalahan waktu melakukan gerakan dalam berolahraga. Misalnya kram, cedera engkel atau keselip. Bila cacat bukan bawaan, dapat diperbaiki dengan beberapa latihan. Jadi setiap kita melakukan latihan,
agar supaya kita terhindar dari cedera atau cacat, ya. Jadi kita lakukan dengan hati-hati. Sebelum kita melakukan suatu gerakan, kita harus melakukan aturan-aturan sebelum melakukan gerakan-gerakan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas, push up, back up, ya, kemudian sit up, kemudian ada juga lari mungkin ya. Itu kita atur dulu, kita mengadakan pemanasan dulu agar supaya kita bisa tidak agar kita bisa terhindar dari cedera, ya, cacat jasmani, bukan bawaan. Kita lanjut berikutnya, latihan untuk memperbaiki cacat jasmani bukan bawaan, cedera. Melakukan gerakan rileks suatu otot tertentu, kemudian dengan bantuan orang lain. Nah, seperti kawan-kawan kita, teman kita, kemudian terutamanya Pak Guru yang mengajar kalian di pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Merenggangkan otot tersebut dengan perlahan-lahan sampai titik maksimum. Fleksibel, sikap ini dipertahankan lebih kurang 20 detik. Kemudian yang kedua, tidur telentang dan rileks. Nah, kemudian dibantu dengan teman. Merenggangkan lutut, mengangkat lutut dari posisi lurus, ditekuk perlahan-lahan sampai paha hampir menempel di dada. Dilakukan tekanan lebih 10 detik, lebih kurang 10 detik ya. Dikendorkan kembali, gerakan dilakukan berulang-ulang berguna untuk merealisasi otot lutut dan panggul. Kemudian 3, duduk di atas bangku. Latihan kar ya, dengan paha dekat lutut berada di tepi bangku. Kedua kaki di bawah, luruskan kaki, pertahankan ketegangan pada persendian lutut. Istirahat dan turunkan kembali kedua kaki pelan-pelan. Ulangi gerakan 8-10 kali. Berguna untuk memperkuat, perbaiki otot lutut. Nanti kita praktekkan di lapangan dan saya siap menerima pertanyaan. Saya selaku guru PJOK SD 7 Rambang siap melatih. Jika bagaimana caranya, saya siap ya. Karena itu memang tugas saya dan tugas kalian belajar, tugas saya memberikan bimbingan. Kita lanjut. Ya, sebelum melakukan olahraga, mari lakukan jogging terlebih dahulu agar terhindar dari cedera pada saat melakukan olahraga. Biasanya disebut pemanasan terdahulu. Ya. Kemudian seberapa sering kamu melakukan jogging? Jogging dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Jogging termasuk olahraga murah dan meriah. Mudah dilakukan oleh siapapun, anak-anak dan orang dewasa dapat melakukan olahraga ini. Meskipun murah, jogging sangat bermanfaat bagi kebugaran jasmani. Dari segi kesehatan, jogging bermanfaat memperkuat daya tahan jantung dan memperlancar peredaran darah. Dengan jantung yang sehat, sedangkan saya sehat dan peredaran darah yang lancar, tubuh makin bugar. Dengan tubuh bugar, kamu merasa sehat dan percaya diri. Untuk mengingat banyak manfaatnya, rutinlah melakukan jogging. Kemudian paling tidak kalian melakukan jogging ada yang membimbing, terutama guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dimanapun Anda, dimanapun kalian anak-anak berada. Nantinya bisa juga di SD 7, mungkin SD lain di wilayah Sumatera Selatan. Mungkin nantinya kamu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, menengah pertama, kemudian menengah atas, gitu. Ya.
Ya, mudah-mudahan kita sering menjaga kebugaran tubuh, ya, agar supaya kita dapat diupayakan sering melakukan melalui serangkaian aktivitas kebugaran jasmani. Nah, kemudian dalam pelajaran kali ini, anak-anak kamu akan diajak untuk mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kebugaran tubuh, kebugaran jasmani. Selain itu, kamu akan diajak untuk menumbuhkan kerjasama dan sportivitas. Ya. Ini yang gerakan untuk merealisasi lutut, ya. Jadi dibantu oleh satu temannya. Nah, kemudian satu tidur telentang, kemudian angkat salah satu kakinya, dibantu oleh temannya. Nah, kemudian kan dihitung 1 sampai 8 atau 10, kalau 2 kali 8, kemudian secara bergantian. Tadi kalau kaki kanan yang dahulu diangkat, berarti gantian kaki kirinya. Itu juga dihitung sampai 8 kali atau 2 kali 8. Itu gambar cara merealisasi otot lutut. Kemudian gerakan memperbaiki otot lutut. Lihat gambarnya itu duduk, kemudian kakinya ditaruh di bawah, nah, kemudian nanti diangkat perlahan-perlahan, ya. Nah, kemudian taruh lagi, dilakukan berulang kali, ya. Nah, demikian penjelasan sederhana. Kemudian kita lanjut. Dan untuk memperbaiki dan mempertahankan postur tubuh, ya. Dasarnya setiap orang ingin mempunyai bentuk postur tubuh ideal sesuai dengan tinggi dan berat tubuh. Nah, yang demikian itu dapat dicapai dengan latihan secara teratur dan latihan membentuk tubuh yang menekankan pada pembentukan otot melalui latihan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan otot, serta latihan keseimbangan dinamis dan kelenturan tubuh secara bertahap. Mudah-mudahan kita praktekkan, ya, di lapangan setelah menerima pelajaran lewat. Nanti saya share ke grup, kenakan ke YouTube, ke grup. Ya, kalian bisa pelajari dulu, kemudian kalau umpamanya ada yang bingung, tanyakan apabila nantinya pertemuan praktek di lapangan. Lagi ini. Yang pertama, 1, lompat tali. Alat yang digunakan tali sepanjang lebih kurang 2 meter. Nah, tali dipegang dan kedua ujung tali. Lihat gambarnya. Pergelangan tangan diputar ke depan sehingga tali berputar ke atas dan ke bawah. Kemudian bisa juga diputar ke belakang. Tadinya ke depan, ke belakang bisa, ya. Masih talinya berputar ke atas dan ke bawah. Saat tali berputar ke bawah, lompati 1 atau 2 kali. Lompat tali dilakukan dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 menit. Nah, bagaimana untuk melatih otot kaki dan tangan. Gitu juga pergelangan. Lanjut. Kemudian latihan sit up, ya, masih bisa dilakukan dengan sendiri atau 1 orang. Kemudian bisa dilakukan dengan bantuan temannya. Posisinya adalah terlentang, kedua tangan dilipat di belakang kepala. Kedua kaki diluruskan atau ditekuk pada lutut. Gerakannya bangun sampai ke hidung, mendekati lutut, mencium lutut. Nah, berguna untuk melatih otot perut, ya. Gitu. Gambarnya diperhatikan, kemudian kita praktekkan. Ada saya share videonya juga. Nah, kemudian kita lanjutkan push up. Gerakan push up bertujuan melatih otot dada, bahu, lengan, bagian luar. Nah, tricep, ya, tricep tangan, ya, tricep.
bagaimana cara melakukan gerakan push up. Amati gambar push up seperti pada gambar 5.4. Ya, gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh tertelungkupnya, kedua tangan lurus ke belakang dan ujung jari bertumpu pada lantai. Kedua tangan menopang bahu, kedua telapak tangan di samping dada, kedua siku ditekuk, angkat pada badan hingga kedua tangan lurus dan posisi badan menunjukkan garis lurus. Turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dengan interval 30 detik. Ya, nanti kita bimbing di lapangan. Juga contohnya juga dikasih nanti. Kawan-kawan kalian melakukan push up. Kemudian kita back up. Nah, back up ini kebalikan dari back up, kebalikan dari sit up. Posisi badan telungkup, kedua tangan dilipat ke belakang. Kepala, kedua kaki lurus dipegang teman atau tidak dipegang teman. Gerakannya mengangkat dada dan bahu sehingga tengadah, kemudian kembali telungkup. Kemudian untuk melatih otot punggung. Kalau sit up untuk otot perut, kalau back up untuk otot punggung. Nah, kemudian kalau sit up itu untuk otot tangan, ya. Bau tricep, ya, otot lengan. Kita lanjut, ya, tugas praktik. Lakukan tugas latihan perbaikan postur yang kamu pelajari dengan baik dan benar. Mintalah penilaian pada guru. Juga siap dibimbing untuk melakukan praktiknya, ya. Oke, ruang rangkuman diperhatikan itu rangkum. Ya, satu, postur tubuh. Setiap anak berbeda dan hal ini dipengaruhi oleh faktor makanan, keturunan, dan ekonomi. Yang kedua, berat badan dan tinggi badan harus seimbang. Latihan-latihan untuk memperbaiki postur antara lain. Yang nomor 3 ya, push up, sit up, back up, naik turun tangga. Keempat, cacat jasmani bukan bawaan, dapat diperbaiki dengan beberapa latihan kebugaran. Ya, nanti kita kasih contoh dan kita bimbing. Saya bimbing, tetap saya bimbing. Ya, oke, demikian. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan, materi yang sederhana ini mudah-mudahan bisa dapat dimengerti oleh anak-anak dan mungkin ya nanti kita belajar sama-sama, ya. Jadi selamat berjumpa di lapangan. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terus itu satu-satu, yang satunya itu jangan ditarik, dikendorkan mutarnya. Nah, jangan ditarik, yang muter, kendorkan. Lagi syuting.
Jangan ditarik, jangan gini, mutar gini. Tetap gini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah.